Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang kini berusia seabad. Sebelum menyambut seabad NU, kita perlu mengetahui sejarah singkat Nahdlatul Ulama, karena sebagian orang banyak yang belum mengetahuinya. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 Masehi, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, Jawa Timur. NU memiliki sejarah kelahiran yang begitu panjang di tengah banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik di Indonesia pada masa itu, hingga melewati sejumlah perjuangan. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan sosial masyarakat. Bahkan, sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama tak hanya bertumpu pada perangkat formal seperti pembentukan organisasi lainnya saja. Bahkan, Nahdlatul Ulama lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Dilansir dari halaman NU Online, kelahiran NU berawal dari kegigihan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme. Perlawanan dilakukan dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Watan dan Nahdlatul Fikri pada tahun 1918. Organisasi pergerakan tersebut dibentuk sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Ada pula Nahdlatul Tujar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Nahdlatul Fikri tampil sebagai kelompok studi yang menjadi lembaga pendidikan perkembangan sangat pesat dan memiliki cabang di berbagai kota. Penjajahan maupun kungkungan tradisi membuat keterbelakangan bangsa Indonesia, baik secara mental maupun ekonomi. Hal ini lantas menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Di sisi lain, Raja Arab Saudi pada masa itu, Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapatkan sambutan hangat dari kaum modernisasi di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSI di bawah pimpinan Haji Umar Said, Djoko Kromo Aminoto. Namun sebaliknya, gagasan ini mendapat pertentangan dari kalangan pesantren yang selama ini membela keragaman, menolak perbatasan bermazhab, dan penghancur warisan peradaban tersebut. Karena memiliki sikap yang berbeda, kalangan pesantren lantas dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islam atau Kongres Islam Internasional di Makkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Tak patah semangat dengan minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, kalangan pesantren pun membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz. Komite ini diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud akhirnya mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, juga untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah pada kalender Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926 pada kalender Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Usai resmi didirikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar organisasi. Setelah itu juga dirumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam kitab NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. 2. Tema dan logo hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama. Menyambut hari lahir 1 abad NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengangkat tema mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Pilihan tema itu didasarkan dari hadis Rasulullah SAW tentang lahirnya pembaharu di setiap 100 tahun atau 1 abad. Selain tema,
PWNU juga telah meluncurkan logo peringatan 1 abad NU pada tahun 2022 lalu. Logo ini dibentuk oleh konfigurasi angka 1 berwarna hijau dan stilisasi angka 2 berbentuk pita berwarna keemasan yang memberi nuansa selebrasi. Logo tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, tentunya sejalan dengan tema peringatan Harlah 1 abad NU. Makna dan filosofi logo Harlah NU 2023. Pada angka 1 terdapat warna hijau yang menunjukkan seabad kiprah NU dalam menegakkan diri sebagai organisasi umat Islam terbesar. Kemudian, bentuk pita pada logo NU memberikan kesan gerakan yang tumbuh. Sedangkan melingkupi angka 1 melambangkan visi dan proyeksi NU untuk mendikdayakan NU dalam menjemput abad keduanya dengan kebangkitan baru seperti tema yang diangkat. Tak hanya itu, warna emas pada pita mencerminkan optimisme dan melambangkan visi mulia yang hendak diraih.